Selamat pagi. Saya Niwana Filastariani, NPM 18140019, ingin menyampaikan materi tentang perlawanan kerajaan Diponegoro, Imam Bonjol dan Aceh terhadap Portugis dan Belanda. Saya ingin menyampaikan tentang Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Sejak Dendels berkuasa, maka wilayah kekuasaan Raja Jawa, terutama Yogyakarta dan Surakarta, makin dipersempit. Kenapa? Hal ini disebabkan karena banyak daerah yang diberikan kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuannya. Di samping makin sempitnya wilayah kerajaan yang bisa memperkecil kekuasaan raja, juga dapat menyebabkan kecilnya penghasilan kerajaan. Raja makin lama makin tergantung kepada Belanda untuk menambah penghasilan. Salah satunya yaitu banyak dilakukan penarikan cukai sebagai sumber penghasilan tertentu yang diborongkan kepada orang Cina. Akibat dari sistem pemborongan ini, beban rakyat semakin berat. Lalu semua itu menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Di Mataram tidak saja melemahkan kerajaan, tetapi juga menyebabkan pengaruh Belanda semakin menjadi kuat. Lalu pada masa Dendels juga terdapat usaha mencampuri urusan tata cara di istana, di mana kondisi seperti ini menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidaksenangan di antara berbagai golongan bangsawan. Mereka menganggap bahwa martabat kerajaan menjadi merosot. Akibat tindakan Belanda tersebut, kekecewaan di kalangan keraton dan semakin beratnya beban rakyat menyebabkan sebagian besar rakyat merasa tertekan hidupnya. Lalu, pada saat segenting itu, muncullah seorang pemimpin besar yang dapat membimbing rakyat, yaitu Pangeran Diponegoro, di mana ia adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari Garwa Ampean. Namun setelah Sultan Hamengkubuwono III wafat tahun 1814, yang menggantikan bukan Diponegoro tetapi adiknya, yakni Mas Jarot, dengan gelar Sultan Hamengkubuwono keempat. Sedangkan Pangeran Diponegoro hanya diangkat sebagai penasehatnya. Lalu pengaruh Pangeran Diponegoro terhadap Sultan Hamengkubuwono IV sangat besar sekali. Wafatnya yang tiba-tiba pada tahun 1822 dianggap oleh Pangeran Diponegoro sebagai kutukan. Sepeninggal Sultan Hamengkubuwono IV yang diangkat sebagai sultan bukan Pangeran Diponegoro tetapi Raden Mas Menol dengan gelar Sultan Hamengkubuwono V. Karena raja tersebut baru berusia 3 tahun, maka pemerintah Belanda mengangkat beberapa orang wali, yaitu salah satunya yaitu Pangeran Diponegoro. Pengaruh Pangeran Diponegoro sangat besar, baik di kalangan istana maupun di segala lapisan masyarakat. Sebetulnya pemerintahan Belanda menyesal memilih beliau sebagai wali sultan. Dari sebab itu diaturnya supaya wali-wali tersebut jangan sampai ikut campur dalam pemerintahannya. Lalu, melihat kondisi kesultanan dinilai mengancam kekuasaan Belanda, maka Belanda menetapkan bahwa pemerintahan diserahkan kepada Patih Danurejo dan di bawah pengawasan residen. Namun Pangeran Diponegoro menyadari maksud dan tujuan siasat Belanda tersebut. Tindakan Belanda memancing kemarahan Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu Pangeran Diponegoro memilih meninggalkan keraton dan hidup sebagai rakyat biasa. Lalu kemarahan Pangeran Diponegoro semakin bertambah, di mana saat Patih Danurejo memerintahkan pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro
di Tegalrejo tanpa izin. Untuk dijadikan jalan, pemasangan patok tersebut direncanakan Pati Danurejo dan Residen Yogyakarta Anthony Hendrik Smisset untuk menyingkirkan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sangat marah karena di tanah itu terletak makam leluhurnya. Pangeran Ponegoro pun kemudian mencabut semua patok dan menggantinya dengan bambu runcing, di mana bambu runcing itu merupakan simbol perlawanan terhadap Belanda. Lalu pada perang Diponegoro ini, Pangeran Diponegoro melakukan strategi perlawanan, yaitu Pangeran Diponegoro membentuk pasukan dan mengobarkan semangat Perang Jawa. Rakyat yang menderita dan para ulama lalu bergabung bersama. Pangeran Diponegoro untuk berperang melawan Belanda. Pangeran Diponegoro dapat mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal H.M. de Cox pada tahun 1825 dan 1826. Karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu semangat perang pasukan Pangeran Diponegoro masih tinggi. Lalu yang kedua yaitu siasat perang gerilya Pangeran Diponegoro belum tertandingi. Dan yang ketiga yaitu sebagai pasukan Belanda masih berada Sumatera Barat menghadapi perang Padri. Lalu berakhirnya perang Diponegoro yaitu dengan menerapkan benteng Texel, Belanda mulai dapat mengatasi pertempuran dan menggugurkan pasukan Diponegoro. Pada tahun 1829, Belanda berhasil memaksa salah satu panglima perang pasukan Diponegoro, yaitu Sentot Prawiradirjo, menyerah. Akan tetapi, Belanda belum berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dan membuat sayembara. Bagi yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro akan mendapat hadiah 20.000 ringgit. Karena sayembara tidak berhasil, Belanda akhirnya mengusulkan perundingan damai kepada Pangeran Diponegoro di Magelang. Tetapi Belanda berbuat licik. Jenderal de Cock memerintah penangkapan Pangeran Diponegoro lalu diasingkan ke Makassar dan wafat di kota ini pada tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Perang Padri. Nah, pada permulaan abad ke-19, kembalilah 3 orang haji, yaitu Haji Miskin, Haji Pi Abang, dan Haji Sumanik. Nah, mereka ini menganut aliran ajaran Wahibi, yaitu suatu aliran di dalam agama Islam yang menjalankan dengan keras ajaran-ajaran agama. Nah, di samping itu, mereka ini sangat kecewa melihat di Minangkabau yang merajalelanya perbuatan-perbuatan yang menyimpang agama. Nah, mereka ini juga kurang menaati ajaran agama dan lebih mementingkan adat dari aturan-aturan agama, terutama di kalangan kaum bangsawan dan raja-raja. Nah, bertolak dari kondisi tersebut, orang-orang yang baru pulang dari Mekah ini membulatkan tekadnya membersihkan agama Islam dari perbuatan yang melanggar ajaran agama dan dari adat yang masih dipegang teguh. Nah, barang siapa yang melanggar ajaran agama dihukum dengan berat sekali. Nah, mereka ini berkewajiban agama harus ditepati betul-betul. Nah, Belanda menyebut kaum Padri terdiri atas kaum ulama, sedangkan kaum adat merupakan kelompok yang masih memegang teguh adat dan menjalankan kebiasaan lama seperti minum minuman keras, berjudi, menyambung ayam. Nah, orang-orang yang ikut gerakan 3 orang ulama itu juga berpakaian putih sehingga disebut orang putih atau orang Padri. Nah, pada tahun
1821 datanglah Belanda di bawah pimpinan Kolonel Raff yang dapat memukul mundur kaum Padri, lalu mendirikan benteng Fort van der Zeppelin di Batu Sungkar tahun 1822. Kemudian Jenderal Den Cock mendirikan benteng Fort Den Cock di Bukit Tinggi. Nah, walaupun kota-kota besar dikuasai Belanda pada saat itu, tapi dengan menjalankan siasat perang gerilya, kaum Padri tetap berkuasa. Nah, dalam konflik itu, kaum adat cenderung kepada pihak Belanda dan memang kaum adat ini memihak Belanda untuk melawan kaum Padri. Nah, selanjutnya pada tahun 1825 di Jawa mulai berkobar perang Diponegoro. Nah, Belanda menilai bahwa perang Diponegoro ini lebih berbahaya daripada perang Padri. Nah, karena itu pasukan Belanda yang bertugas di Sumatera Barat harus dikurangi untuk dikerahkan ke Jawa. Nah, karena kondisi tersebut, Belanda menggunakan taktik berdamai dengan kaum Padri. Nah, perdamaian itu diadakan pada tahun 1825. Nah, pada saat itu terjadi gencatan senjata. Ternyata Belanda ini melakukan tekanan terhadap penduduk setempat, sehingga akhirnya meletuslah perlawanan kembali dari pihak kaum Padri, diikuti oleh rakyat setempat. Nah, perlawanan segera menjalar ke berbagai tempat. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini mendapat dukungan dari Tuanku Nan Gapuk, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Hitam. Nah, sehingga mulai tahun 1826 volume pertempuran ini semakin meningkat. Dalam kondisi terjepit, pihak Belanda mengajak Imam Bonjol untuk berunding, tetapi perundingan perdamaian itu oleh Belanda hanyalah dipakai untuk mengetahui kekuatan yang terakhir di pihak Padri yang ada di benteng Bonjol, sementara mengharapkan Imam Bonjol untuk mau menyerahkan diri. Nah, perundingan gagal karena pihak Belanda memang telah melakukan persiapan untuk mengepung benteng tersebut. Nah, Jenderal Michel memimpin sendiri pengepungan kota Bonjol. Nah, dengan susah payah kaum Padri menghadapi kekuatan musuh yang lebih kuat. Pada akhirnya benteng Padri ini jatuh ke tangan Belanda. Nah, Tuanku Imam Bonjol beserta sisa-sisa pasukan tertawan pada tanggal 25 Oktober tahun 1837. Nah, Imam Bonjol lalu dibuang ke Cianjur, lalu dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya dibuang ke Minahasa. Nah, tertangkapnya Imam Bonjol memang tidak berarti berhenti perlawanan-perlawanan, tetapi penyerahan itu cukup melumpuhkan kegiatan kaum Padri. Nah, secara kecil-kecilan pertempuran masih oleh pimpinan kaum Padri yang lain, nah yaitu Tuanku Tambose. Namun setelah itu akhirnya patahlah perlawanan kaum Padri. Nah, semenjak itu Minangkabau diperintah langsung oleh Belanda. Nah, setelah perang Diponegoro selesai tahun 1830, pasukan Belanda yang berada di Jawa dikerahkan kembali ke Sumatera Barat untuk menghadapi kaum Padri. Nah, salah satu markas kaum Padri yang berada di Tanjung Alam diserang oleh pasukan Belanda pada tahun 1833. Nah, akibat pertempuran tersebut, pasukan Padri melemah karena beberapa pemimpin menyerah, misalnya seperti Tuanku Nan Cerdik. Nah, sejak itu perlawanan-perlawanan terhadap Belanda dipimpin sendiri oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, sejak tahun 1830, kaum Padri mendapat bantuan dari kaum adat. Nah, mereka ini mau bersatu dengan kaum Padri karena ingin mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajah Belanda. Nah, mereka ini sadar bahwa pemerintah Belanda bagi mereka adalah rodi, menyediakan keperluan Belanda, pemerasan, dan ekspedisi-ekspedisi yang kejam.
Walaupun telah mendapat bantuan dari kaum adat, tetapi kekuatan Padri ini semakin merosot. Sebaliknya, kekuatan Belanda ini semakin bertambah kuat. Nah, pasukan Diponegoro yang menyerah kepada Belanda dikerahkan untuk menumpas kaum Padri, termasuk Basa Sentot Prawiraddirja. Walaupun akhirnya ia dicurigai mengadakan hubungan dengan kaum Padri sehingga ditangkap lagi. Nah, untuk mempercepat penyelesaian perang Padri, Gubernur Jenderal Van den Bosch datang ke Sumatera Barat untuk menyaksikan sendiri di medan pertempuran. Ia mengeluarkan pernyataan yang terkenal dengan nama Pelekat Panjang. Pernyataan itu memberikan hak-hak istimewa kepada mereka yang memihak Belanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Setelah Perang Padri berakhir pada tahun 1873, di Sumatera berkobar lagi perlawanan terhadap Belanda, yaitu Perang Aceh. Penyebabnya terjadi perang tersebut ialah karena Belanda bernafsu untuk menguasai daerah tersebut. Namun sebelumnya Belanda tidak berani menduduki Aceh karena terikat Traktat London 1824. Traktat tersebut mewajibkan Belanda menghormati Aceh. Namun setelah terjadi Traktat Sumatera 1871, sebagai perbaikan Traktat London II, Belanda bebas meluaskan wilayahnya ke seluruh Sumatera termasuk Aceh. Dengan terjadi traktat tersebut, Belanda khawatir kalau Aceh jatuh ke tangan bangsa asing seperti Turki, Italia, Prancis, dan Amerika. Sudah tersiar bahwa Aceh mengadakan hubungan dengan Amerika. Maka pemerintah Belanda mengirimkan Nouwen Hussein ke Aceh untuk menuntut supaya Aceh mengakui kekuasaan Belanda. Perundingan demi perundingan tak membuahkan hasil. Dari sebab itu Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Walaupun perlawanan Panglima Hubulawang lebih kuat dari sangkaan Belanda, tetapi tentara Belanda yang dipersenjatai lebih lengkap di bawah kepemimpinan Jenderal Van der Heyden akhirnya dapat menguasai Aceh besar pada tahun 1879. Pemerintah Belanda menyangka bahwa pemerintah tersebut Aceh benar-benar berakhir. Dari sebab itu, pemerintahan militer diganti dengan pemerintahan sipil. Tetapi perhitungan itu salah, sebab tak lama kemudian perlawanan hebat kembali, sehingga dipaksa pemerintah sipil digantikan kembali dengan pemerintahan militer. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Aceh, pemerintah Belanda memisahkan daerah Aceh sebelah utara dan sebelah selatan, sedangkan pantai laut dijaga Angkatan Laut Belanda. Siasat tersebut konsentrasisme, yaitu daerah yang dikuasai Belanda yang dimakmurkan agar orang-orang Aceh melakukan perlawanan meletakkan senjata dan kembali ke daerah yang aman dan makmur. Dalam kondisi sulit, muncullah seorang ahli bahasa Timur dan hukum Islam, yaitu Dr. Snook Hou Kem, sebagai penasihat dalam urusan pemerintahan sipil. Ia mempelajari bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan waktu orang-orang Aceh. Hasil penelitiannya akhirnya dapat diketahui bahwa sebenarnya Sultan Aceh tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa persetujuan dari kepala-kepala yang ada di bawahnya. Untuk menghadapi kaum ulama, Belanda melakukan serangan habis-habisan. Jenderal Van Heusen membentuk pasukan istimewa untuk mengejar tentara Aceh sampai tertangkap atau terbunuh. Suatu penyerbuan Belanda di Meolobo 1899, Teku Umar gugur. Panglima Polim terus melakukan perlawanan di daerah bagian timur. Pihak Belanda terus berusaha untuk menangkap, tetapi sulit. Oleh karena pihak Belanda menggunakan taktik baru, yaitu mengadakan penculikan terhadap istri Sultan, maka
mengadakan tekanan-tekanan yang keras. Akhirnya Sultan Muhammad Daud menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Dalam rangka memastikan kemerosotan perlawanan Aceh pada tahun 1903, Jenderal Van Holden melakukan ekspedisi lintas pedalaman, khususnya antara Gayo dan Atlas. Dalam ekspedisi tersebut, pasukan memang tidak mendapatkan perlawanan apa-apa, sehingga pada tahun 1803 perlawanan Aceh dinyatakan berakhir. Namun masih tetap berlangsung secara perorangan atau berkelompok, hanya semakin lama semakin terpencil sifatnya. Setelah perlawanan Aceh berakhir, maka daerah Aceh dibagi-bagi atau Suaraja maka diikat oleh pemerintah Belanda dengan jalan menandatangani plakat pendek suatu perjanjian.